Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai aplikasi integral tunggal panjang tali busur. Adapun kelompok 5 terdiri dari Dila Fadila Junaidi, Amalia Dwi Ramadhani, Lilis Anditati, dan Ayu Aryani Putri. Sejarah kalkulus akan dijelaskan oleh Dila Fadila Junaidi. Sejarah kalkulus. Kalkulus, bahasa Latin kalkulus, artinya batu kecil. Untuk menghitung adalah cabang ilmu matematika yang mencakup 5 turunan integral dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai perubahan, sebagaimana geometri adalah ilmu mengenai bentuk dan aljabar adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk memecahkan persamaan serta aplikasinya. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus memiliki 2 cabang utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Cabang kalkulus yang lain adalah kalkulus proporsional, kalkulus variasi, kalkulus lambda, dan kalkulus proses. Pelajaran kalkulus adalah matematika lainnya yang khusus mempelajari fungsi dan limit, yang secara umum dinamakan analisis matematika. Perkembangan kalkulus. Sir Isaac Newton, 25 Desember 1640, adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, dan alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, dan bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskwa, Mesir. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Perkembangan kalkulus. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantarkan Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Role. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Al-Haytham atau Al-Hazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Sharaf al-Din Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibhasa. Gottfried Wilhelm Leibniz, atau kadangkala dieja sebagai Leibniz atau von Leibniz, 1 Juli 21 Juni menurut tarik kalender Julian,
tahun 1646 sampai 14 November 1716 adalah seorang filsuf Jerman keturunan Sorbia dan berasal dari Sachsen. Selain seorang filsuf, ia adalah ilmuwan matematikawan, diplomat, fisikawan, sejarawan, dan dokter dalam hukum duniawi dan hukum gereja. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Willis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sampai sekarang. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya the science of fluxion. Selanjutnya, aplikasi integral tunggal panjang tali lebar akan dijelaskan oleh Lilis. Aplikasi integral tunggal panjang tali busur. Panjang busur kurva y fx dari titik A dalam kurung AC ke titik B dalam kurung BD dapat dihitung dengan rumus. Berdasarkan batasan sumbu X, panjang busur AB sama dengan integral B dan A akar 1 ditambah DY per DX pangkat 2 DX. Berdasarkan batasan sumbu Y, panjang busur AB integral DC akar DX per DY pangkat 2 ditambah 1 DY. Rumus menentukan panjang tali busur yang berkaitan dengan fungsi lain. Cara menghitung panjang busur berupa lintasan jika fungsi X, F dalam kurung T dan Y, G dalam kurung T dengan berjalan selama A lebih kecil dari T dan lebih kecil dari B. Panjang busur integral B dan A akar dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dt. Contoh soal 1. Tentukan panjang busur kurva y pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 3 dari titik A 0,0 ke titik B 3,2 akar 3. Penyelesaian, ubah dulu fungsinya. 9y pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 3. Fungsi y sama dengan akar 4x pangkat 3 per 9 sama dengan 2 per 3 x 3 per 2. Di situ pangkat kah? Menentukan turunannya, dy per dx sama dengan 2 per 3 kali 3 per 2 X 3 per 2 dikurang 1 sama dengan X 1 per 2. Contoh soal 1. Menentukan panjang busurnya. Panjang busur integral BA akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx. Integral 3 0 akar 1 ditambah x
1/2 pangkat 2 dx. Kemudian integral 30 akar 1 ditambah x 1 ditambah x dx sama dengan integral 30 1 ditambah x 1/2 dx. Kemudian integral 2/3 1 ditambah x 3/2 integral 30. Kemudian integral 2/3 1 ditambah 3 3/2 dikurang 2/3 1 ditambah 0 2/3 sama dengan 2/3 dikali 8 dikurang 2/3 ditambah 1 sama dengan 2/3 dikali 7 sama dengan 14/3. Jadi panjang busurnya adalah 14/3 satuan panjang. Contoh soal 2. Misalkan suatu partikel berjalan sepanjang suatu lintasan pada koordinat kartesius yang memenuhi persamaan X sama dengan 3T dan Y sama dengan 3/8 T 3/2 dengan T dalam menit. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel tersebut setelah 1 menit dari titik asal. Penyelesaian. Menentukan turunan masing-masing. X sama dengan 3T fungsi dx per dt sama dengan 3. Y sama dengan 8/3 T 3/2 fungsi 8/3 dikali 3/2 T 1/2 sama dengan 4T 1/2. Contoh soal 2, menentukan panjang lintasan partikel. Panjang lintasan integral BA akar dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dt. Integral BA akar 3 pangkat 2 ditambah 4T 1/2 pangkat 2 dt. Integral 1/0. 9 akar 9 ditambah 16T dt. Integral 1/0. 9 ditambah 16T 1/2 dt. Sama dengan 1/16 dikali 2/3 9 ditambah 16T 3/2 termod 10. Kemudian 1/24 9 ditambah 16T 3/2 termod 10. Kemudian 1/24 9 ditambah 16 dikali 1 2/3 dikurang 1/24 9 ditambah 16,0 pangkat 3/2 sama dengan 1/24 dalam kurung 25 pangkat 3/2 dikurang 1/24 9 3/2 sama dengan 1/24 dikali 125 dikurang 1/24 27. 1/24 dalam kurung 125 dikurang 27 sama dengan 1/24 dalam kurung 98 sama dengan 98 dikurang 24 sama dengan 49/12 sama dengan 4/12.
Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel selama 1 menit adalah 4/12 satuan panjang. 41/12 satuan panjang. Selanjutnya, penerapan ilmu kalkulus akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Kalkulus digunakan di setiap cabang sains Kalkulus fisik, digunakan sains di komputer, fisik, statistika, sains komputer, ekonomi, statistik, bisnis, ekonomi, kedokteran, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis sebuah yang benda tidak dengan massa diketahui momen jenis yang inersia tidak diketahui dari suatu momen objek inersia dan total dari suatu energi objek dari dan total energi dari. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat digunakan untuk mencari total aliran fluks dari sebuah medan elektromagnetik. Historis lainnya adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton, dinyatakan sebagai laju perubahan yang merujuk pada turunan laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Bahkan rumus umum dari hukum kedua Newton, gaya sama dengan massa kali percepatan, menggunakan perumusan kalkulus diferensial karena percepatan bisa dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Teori elektromagnetik Maxwell dan teori relativitas Einstein juga dirumuskan menggunakan kalkulus diferensial. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.